orang memposting makanan, yang banyak posting makanan itu kada tahu adab ya. Kenapa? Boleh jadi banyak orang yang hari ini kada makan, inya menunjukkan makanannya aja, cakap antari ya kan, sakit pulang hati. Masalahnya di orang atau di kita? Di kita. Masalahnya di orang atau di kita? Di kita. Banyak masalah dalam kehidupan ini sumbernya tuh kita seorang, kita sendiri. Tapi kita sering Menyalahkan orang. Mah, aku nyatai kayak ini hidup ya miskin. Kenapa kuitanku memang miskin? Kalau betul miskin. Pada banyaknya orang yang kuitannya miskin, tapi dia jadi kaya. Cara pikirnya beda dia. Kuitanku sudah miskin, kasihan dan hidup kuitanku menghidupi kami ini. Nah, aku akan bekerja keras, aku akan belajar sungguh-sungguh agar aku mengubah kehidupan supaya nanti di masa tua orang tuaku aku bisa menyamani orang tuaku. Ada orang kaya juga, nyaman aja, orang tuaku kaya, aku kan bisa sekolah gin, jadi bos. Abahku mati atau sudah tua kada ngurusi perusahaan, aku pasti jadi bosnya. Banyak dia anak buahku pintar-pintar, anak buah abahku, aku tinggal menikmati hasilnya gin. Jadi bungul kan ya? Bungul hancurnya. Ada kata bulu kayak ini. Kerajaan perusahaan yang dibangun orang tuanya besar sekali, mobil mewahnya banyak, orang tuanya meninggal kada bisa jual. Iya, habis. Hah? Ada juga itu anak, ada juga anak orang kaya tambah sukses. Orang tuaku sudah bagus sukses nih, kaya raya ya kan, kaya raya bagus sudah. Lalu kemudian kalau anak orang miskin aja bisa jadi kaya, apalagi kalau aku sudah kaya duluan, aku sudah punya modal duluan, maka aku harus belajar supaya sama cerdas dengan ayahku, bahkan lebih cerdas dari aku, sehingga aku membangun kerajaan yang lebih besar daripada ayah. Anak orang kaya bisa jatuh, bisa juga naik. Anak orang miskin sama juga. Yang membedakan tuh lingkungan di luar kita, tuh diri kita seorang. Yang menyebabkan ada yang sukses, ada yang jatuh, ada yang bahagia, ada yang sedih. Itu sebabnya dari diri kita atau dari luar? Dari diri kita. Nah, komposisi tinta dengan air dengan ukuran volumenya tadi bagaikan hati kita, tinta tadi bagaikan masalah di luar. Ya. Kita ini kawalah mengukur masalah di luar itu kawal. Maksudnya kan ada kadang kecil, besar, banyak, sedikit masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita bisa lah membatasi. Udah selama hidup ini ada masalah, enjoy aja misalnya. Atau kadang-kadang datang masalah betul-betul misalnya. Kita bisa enggak men-setting mengatur biar masalah itu sedikit banyaknya kita ngatur, bisa enggak? Kita tidak bisa mengatur jumlah tinta yang akan masuk, tapi kita bisa mengatur jumlah air yang ada di hati kita. Kita juga bisa mengatur volume yang ada di hati kita. Maka jadikanlah hati kita seluas samudra. Kalau hati kita sudah luas seluas samudra, maka masalah yang datang mau tetesan, mau setandun tintanya, mau kayak apakah banyaknya, kalau hati kita sudah seluas samudra, maka lapang hati, ya kan? Makanya kita melihat orang itu ujiannya besarnya, senyum ajanya santai, tetap tertawa. Tapi bukan yang tertawa aja lah, ketawa aja. Tapi dapat masalah ketawa terus. Betul, orang hebat pun aja, ketawa aja terus. Ketawanya gila lain pulang bisa. Jadi maksudnya tersenyum aja santai. Inilah kemudian yang pada akhirnya dalam perjalanan panjang spiritual itu yang dipanggil Tuhan. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho, dengan hati yang senang. Disenangi Allah Ta'ala, kita senang juga. Allah meridhoi, kita hati ridho juga. Fadkhuli fi ibadi, berkumpullah kalian dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Itu nang disuruh masuk surga, bukan hati yang sebentar rusak, gelisah, marah, macam-macamnya. Setiap kali berurusan dengan orang itu ada aja masalahnya. Hampir kita berurusan, orang lain bang berurusan, iya kayak itu pulang. Orangnya pandai bilang, aku nih bingung lawan manusia zaman sekarang nih aja. Kadang-kadang kau diajak bekerja sama, yang ini kayak itu kelakuan, yang itu kayak itu keluar, yang itu keluar, perasaan salah orang. Ini aja nang bujur. Padahal semua orang ada tahan lawannya, lawan orang lain bagus aja hubungannya.
Jadi ketika kita menghadapi banyak masalah di rumah tangga, dengan anak-anak, dengan tetangga, lihat pang dulu bakaca dulu. Jangan orang lain tahu dikasih kaca, no, lihat di bakaca ikam ya. Seorang ada pernah bakaca, kenal ya kaca tuh nah. Jadi kaca itu coba, kaca atau cermin itu gasan kita, atau gasan orang. Untuk kita atau untuk orang? Untuk kita. Jadi banyak-banyaklah mencermin diri kita, jangan cermin itu ke orang aja lah. Tapi yang mau kendaraan cerminnya gasan ke lain bang, sama Nah itu. Nah kemudian pertanyaannya, bagaimana caranya biar hati kita seluas samudra, ya kan? Bagaimana caranya agar hati kita seluas samudra? Tadi itu ukurannya, jadi lu gambar-gambarkan, oh mungkin hatiku ini masih sempit, masih suka gelisah, marah. Oh hatiku sudah mulai lapang. Nah ada banyak tahapan yang kemudian bisa kita lakukan untuk berproses menjadikan hati kita seluas samudra. Ulun sebutkan semua poinnya, tapi kada semua poinnya kita sampaikan pada hari ini. Biar ada sambungannya, biar datang pulang. Amannya habis kisah, kada datang oh dia jarangnya kisah selalu habis ya sudah. Kayaknya lain pulang kisahnya. Oke, jadi yang pertama ayat nih guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah kan salah apa ya kan awalnya itu kan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, dan hatinya tuh tenang, jiwanya tuh lapang bi dzikrillah, dengan ingat kepada Allah. Ala, perhatikanlah, bi dzikrillah, dengan zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, jiwa menjadi lapang, hati menjadi tenang. Zikir apa sih arti zikir? Zikir itu menyebut Allah, ya dua. Zikir itu mengingat, ya dua. Yang kedua, zikir bisa menyebut, zikir bisa mengingat Allah. Ustaz ya, kenapa ulun ini lawas sudah bertahun-tahun sudah mengamalkan zikir, macam-macam zikir ulun amalkan. Nah lihat aja di rumah ulun ada 20 ustaz, satu ustaz 10 memberikan ijazah zikir ini zikir itu, berataan sudah ulun amalkan. Kenapa lah hati pindah gelisah aja masih nang Allah macam-macam lah sudah dibaca nih, nah hati masih merasa gelisah. Nah itu karena zikirnya hanya masih pada di lisannya aja. Zikirnya di lisannya aja, tetap di lisan pun tetap memberikan pengaruh baik ya, positif, tapi sekedar Allah no pemaknaan, tidak ada pemaknaan, tidak ada masih koneksi hatinya dengan Tuhan, hanya sebatas di bibir aja, hanya sebatas didengar di telinga saja. Nah agar kemudian zikir itu bermakna, maka bukan sekadar Allah kayak burudanya kalau pengen baca gitu, masya Allah bisa tertangis kita. Nah, jadi dengan pemaknaan, ulun gambarkan hal kecil yang sederhana. Kita ingat Allah. Jadi zikir itu kan bisa menyebut, dalam artian lisan kita mengucapkan Allah atau kalimat-kalimat lain yang mengandung bernilai pahala, yang mengandung makna zikir lah. Lalu kemudian zikir juga mengingat. Nah, sekarang kita belajar mengingat Allah ketika mendapatkan musibah. Ketika mendapatkan musibah yang tidak kita nyaman. Ada nyaman kita dapat musibah pada umumnya kalau enggak. Ketika hari ini kita mendapatkan satu musibah, kecil, sedang ataupun besar. Ulun bertakun nanti ya, bertanya. Musibah datang itu cuman sesekali atau setiap hari? Sesekali. Bujur-bujur. Sesekali atau setiap hari? Pun? Sesekali atau setiap hari? Sesekali. Kalau nikmat datang kepada kita setiap hari atau sesekali? Setiap hari atau sesekali? Bahkan bukan hanya setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap hembusan napas kita, nyaman napas.
Ada tagihannya kan yang napas? Ada. Ada. Gratis. Gratis. Nah, alhamdulillah napas kalau ada pajaknya lagi kan macam-macam pajaknya naik terus. Cakap bernapas dapat pajak juga. Bukan kepala nenteng aja sudah kita. Ya Allah. Jadi nikmat itu datang setiap saat, setiap waktu, setiap detik bahkan, sementara musibah sesekali. Maka ketika datang musibah, ini datang musibah, nah tak musibah. Pertama kita beringat lawan Tuhan. Kalau zikirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah sesungguhnya apa? Kami ini dari Tuhan. Ini kembali ke Tuhan juga. Iya. Nah, ingat nih musibah sakit padahal kita zahirnya, tapi bebankanlah kita dalam hati kita. Ya Allah, sedikit ini ya musibah pian bari. Nikmat pian itu lebih banyak banget nikmat pian itu. Jadi ulun bersyukur atas nikmat pian yang banyak dan ulun bersabar dengan ujian pian yang sedikit ini ya. Kenapa banyak mana nih nikmat pian supan ulun nak mengeluh dengan ulah salah yang kecil ini nak mengeluh ulun supan. Jadi ulun bersabar, ulun ridha lawan apa yang pian takdirkan. Ini makamnya biasa aja masih tingkatan nang bagus lagi tuh. Wahai Tuhan, ulun cinta akan setiap takdir yang Engkau berikan. Ini memang musibah secara zahir dalam pandangan hamba yang terbatas. Tapi hamba yakin ini bukan musibah. Karena hamba mencintai diri hamba tidak ingin diri hamba tersakiti. Engkau Tuhan hamba, Engkau yang menciptakan hamba, Engkau yang maha mencintai. Bahkan cintamu jauh lebih besar daripada cinta hamba terhadap diri hamba. Cinta Tuhan dengan kita nih jauh lebih besar dibanding cinta kita kepada diri kita. Maka wahai Tuhan, karena aku yakin Engkau mencintaiku dan aku yakin Engkau tidak akan pernah melemparkan kesusahan bagiku. Hal musibah dalam pandangan zahirku yang masih terbatas ini, ulun tahu di dalam musibah ini pasti ada kebaikan dan kebaikan yang Engkau persiapkan untuk hamba. Maka hamba terima, hamba amin. Jadi musibah punnya bersyukur, kawanya memandang apa keindahan di balik suatu musibah. Karena memang dalam salah satu hadis qudsi, udah kadang redaksi hadisnya sini nang apa hadis banyak. Sini memang 1000 bisa lebih apa. Mulai sedikit-sedikit aja. Ada ingat tadi hadis qudsi di pas belajar kitab Marah Labid itu nah. Yang artinya, ya Tuhan, seandainya hambaku tuh tahu rahasiaku di dalam alam ajali, maka dia tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah bersedih setiap kali menghadapi takdirnya Tuhan. Amun tahu rahasia Tuhan. Cuma kan kita kada tahu Ustaz. Karena Tuhan kada bepadah pang, habis dapat ini kita dapat itu gitu nah. Jadi makanya kita sedih, marah, kecewa. Bujur pang, memang kita kada tahu setelah musibah ini apa sih yang dia dimaksud Tuhan. Tetapi yang pasti kita tahu di balik musibah itu ada rahasia baik yang Allah inginkan kepada kita. Nah, kalau ulun hendak membahas tentang hikmah dari balik musibah, mana musibah itu yang merupakan azab, maka mana musibah yang merupakan teguran, mana yang musibah itu bentuk cinta Tuhan, yang semuanya itu kalau kita betul-betul mau memahami itu cinta Tuhan berata. Kecuali yang azab tadi itu memang sudah diingatkan Tuhan, ada mau tahu-tahu, malawan aja terus muyak sudah Tuhan. Inyak sudah. Tapi hakikatnya musibah itu cinta Tuhan juga. Tapi kepanjangan babnya itu nanti ada bab sendiri. Jadi di pertemuan yang manakah bab menghadapi musibah. Oke. Banyak poin. Ini baru satu lah, bahwa kita ingat kepada Allah, ingat nikmatnya yang banyak sehingga musibah yang datang terasa kecil. Bisa dipahami lah. Ketika tadi kan jajar ulun salah satu caranya ingat kepada Allah, mengembalikan kepada Allah, mengingat nikmat Allah yang banyak dan ingat bahwa setiap musibah yang Allah berikan itu sebentuk cinta Tuhan aja. Cuman kita kada tahu aja jalurnya yang mana. Bisa dipahami lah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ridho bil qadha. Ridho pada setiap ketentuan Allah. Kenapa kita suka resah, gelisah, stres, depresi? Jadi ulun baru-baru ini ada ke rumah sakit jiwa.
ulun ngobrol dengan beberapa petugas di rumah sakit jiwa. Ya ulun, apa sih penyebab utama orang-orang di rumah sakit jiwa ini? Gangguan jin kah? Atau karena minuman keras kah? Karena obat-obatan kah? Atau karena kenapa kah? Minta maaf saya belajar, bukan karena percaya masalah jin-jinan, tapi karena kami ini orang medis, kami tidak ada mengkategorikan itu ya. Bukan karena percaya sih Din, cuman karena bahasanya bahasa medis, kada ada bahasa itu baiklah, kada apa-apa kita lewat. Terus bang, karena obat-obatan gak kada juga, serta aja. Yang paling banyak itu, yang paling banyak orang masuk rumah sakit jiwa, pemicu awalnya adalah kecewa. Tidak mampu menerima kenyataan. Dia punya ekspektasi besar, dia sudah siapkan berbagai macam hal untuk kemudian mencapai tujuannya. Sudah tinggal sampai ke tujuan, ada orang yang menghancurkannya, hancur semua harapan dan impian, kecewa, gila. Ada juga yang begitu jatuh cinta kepada seseorang, semua dikorbankan, duit dijulung, apa dijulung, awak dijulung juga. Pokoknya agak senang dicintai tadi, semuanya julung sudah kebucinan benar. Coba soal sekarang ini, apa betul bucin? Kada tahu kopian, kada gaul pian. Bunga apa budak cinta kan? Nah, jadi budak cinta. Kebucinan benar apa misalkan sekalinya orang yang tadi kebucinan tadi terhadap orang yang dibucini tadi, sudah habis-habisan dikasihkan, ditinggalkan lawan nang lain. Duit ku diambil semua, dia diambilnya, saya nikmati dengan orang lain. Kenapa dunia ini begitu kejam, wahai Tuhan? Kagak adil Tuhan. Stres gila. Banyak mana? Jadi kan macam-macam nih, macam-macam modelnya. Dan yang terbanyak menurut ada kekawanan yang apa namanya itu, sumber awalnya itu tidak menerima kenyataan. Tidak menerima kenyataan. Nah, ridho bil qada, ridho dengan setiap ketentuan Tuhan, senang dengan setiap ketentuan Tuhan. Mau ketentuan Tuhan itu baik, zahirnya baik atau kada baiknya senang, karena dia yakin Tuhan itu kada akan menentukan untuknya kecuali yang baik. Kalau dia yakin Tuhan mencintainya, karena memang kita ini belum berbuat baik di jalan Tuhan, Allah Tuhan cinta sedalam kita, apalagi kita kalau mau taat lawan Tuhan. Amun kemudian kita curigaan lawan Tuhannya curigaan. Sayang juga kah Tuhan anak pula? Dimudahkan juga kah urusan pula? Lawan Tuhan aja curigaan. Lawan makhluk. Bisa dipakai lah. Jadi ridho bil qada. Nah, bab ridho bil qada ini pun sejam kada tutup. Nah, karena itu ada bahasanya sendiri. Ini kita luar-luarnya gitu loh. Karena kita nih hanya memulai guru, sebenarnya yang majelisnya lewat juga, cuma karena 5 bulan libur hanya mulai semalam berkesahan aja semalam juga nih yang kan berkesahannya dulu. Karena kitabnya kita lanjutkan di pekan tertentu lah. Sambil dulu melihat ini banyak yang lolos, banyak yang baru hendak dilanjutkan kah, hendak diulang kah, nah yang kitabnya. Jadi berkesahannya dulu. Ada bapak berkesan dulu. Karena nang alim nang pintar ceramah tuh sedih. Ulun ini pintar berkesahan. Tapi biar ulun pintar berkesahan aja, pinanya tuh banyak ulun di kiau. Amun ilmunya banyak sih Din. Jujur lah, ulun pina bingung hukumnya ini kayak apa? Ini sih Din. Guru julun, ini ada perbedaan-perbedaan. Satu ini kayak apa? Oh ini sih Din. Si Din tuh banyak ilmunya. Tapi tak pintar ulun berkesah. Sekalinya orang lebih mengiyain yang tak pintar berkesah. Padahal Tuhan itu lebih sayang lawan yang banyak ilmunya, lawan banyak amalnya kayak Sidin ini. Sidin ini ilmunya banyak, apa namanya soleh Sidin itu, cuma tak pintar ulun berkesah benar ya dia tuh. Padahal tak harap Sidin nomor 2 di samping ulun. Dikit sudah diatur. Sampai mana tadi lah? Pertama ingat kepada Allah, berarti ingat nikmatnya kecil jadi masalah musibah. Yang kedua ridho dengan Allah. Ini ulun sampaikan beberapa tapi keluarnya aja mas. Ketiga, jangan pernah bergantung dengan makhluk. Kita ini boleh aja bergandengan lawan makhluk, tapi jangan pernah bersandar apalagi bergantung lawan makhluk. Seorang istri tidak boleh bergantung kepada suaminya. Seorang anak tidak boleh bergantung kepada orang tuanya. Bergantung kemana? Allah.
Tapi banyak orang ketika orang tuanya tiada, nih bukan di luar masalah kasih sayang lah, ini masalah mau siapa yang mencarikan aku duit, siapa memanti urusanku, mati aku menambah mamaku pada lagi. Suaminya meninggal. Selama ini suami yang menyayangi, suami yang mencarikan duit, suami yang kada pernah marah. Baik benar suamiku ini. Pokoknya selama suamiku ada, hidupku bahagia terus. Suamiku sudah tidak ada, hancur hidupku. Kada mungkin lagi aku kau bahagia. Kada mungkin ada pengganti yang lebih baik. Nah, ini bukan masalah membanding suami pian yang baik dengan calon pengganti yang ada. Ini masalah kita membanding lawan Tuhan aja. Tuhan lah, ini kita kehilangan, ada yang kehilangan orang tua, kehilangan suami atau kehilangan bosnya. Bosku baik mana, bagian bos baik lagi ya. Gini nah maksud ulun, yang dicemburkan Tuhan tuh bukan antar suami dengan suami, orang tua dengan orang tua kada. Ikam nih lah, hilang orang tua seakan-akan hilang segala-galanya. Aku ini diandak di mana gitu kan? Paham apa yang maksud ulun lah? Iya. Kita boleh sedih kehilangan suami, kehilangan orang tua yang dicintai. Kenapa? Mereka ada orang yang memang kita cintai. Wajar aja sedih, boleh aja. Tapi jangan seakan-akan kehilangan segala-galanya, karena yang segala-galanya itu Allah Ta'ala. Apapun boleh hilang dari kita, selagi Allah tetap ada untuk kita aman dunia ini. Makanya Nabi Muhammad itu pas di Taif, nang pas kan ada sejarah nang dikejar, dilempar, macam-macam. Bagaimana Nabi Muhammad lawan Tuhan? Ini bahasa ulun lah, ulun terjemahkan bahasa ulun. Ya Tuhanku, ya Nabi Muhammad ini. Setelah ini nah, setelah yang diusir dari Taif, di zalimin dari Taif, ulun kada tahu pian antar kemana ulun ini nah. Ini bahasa Banjarnya kita kurang lebihnya lah. Ya Allah, mau di tempat yang dekat hamba kembali terzolimi, di tempat yang jauh hamba kembali tersakiti, hamba ridho ya Allah, asalkan jangan engkau yang murka kepada hamba. Jadi Nabi Muhammad umpama manusia, jangan macam-macam ada masalah, asalkan jangan engkau yang murka kepada hamba. Selagi Allah ridho dengan Nabi Muhammad senang aja hatinya. Nah maksud ulun begitu, bukan pula kita supaya dilempari disakiti kada, tetap berdoa mudah-mudahan sayang berkaitan orang sekeliling kita, semua dalam keadaan baik-baik. Tetapi dalam keadaan apapun, selagi Allah sayang kita, manusia tidak meninggalkan. Kenapa lah tidak meninggalkan? Dulu aku sugih kaya raya, mendekat semuanya. Ini aku bangkrut, modalku habis, hilang berataan, menjenguki aja kadada, WA aja diblokirnya. Padahal dulu minta duit tahun aku terus, ini aku hanya kepada ada duit ke 100, hilang sudahnya, diblokir langsung. Kada apa-apa manusia meninggalkan selagi Tuhan masih bersama. Nah, yang poin ketiga, lepaskan segala ketergantungan dengan manusia. Poin keempat, ini masih kulit-kulitnya aja, isi-isinya kena-kena sedikit, kena menambahkan di pekan-pekan yang lain lah. Yang keempat, jangan pernah menyimpan dunia di dalam hati kita. Jangan pernah merasa memiliki dunia. Boleh aja kita menggenggam dunia, kita memiliki dunia, tapi jangan sampai ditaruh di hati kita. Memiliki di tangan boleh, tapi jangan di hati. Lah, menikmati fasilitas dunia silahkan, tapi jangan ampunku. Ini contoh yang paling gampang dan sering disampaikan orang dan mudah dipahami adalah tukang parkir. Mobil berjejer dengan rapi, bagus-bagus mobilnya, Pajero, Fortuner, macam-macamnya bagus-bagus. Motornya bagus-bagus. Diambil orang 2.000, 5.000, 2.500. Makasih lah. Senang aja nya. Nah, ada pada tiap hari menangis tukang parkir. Kenapa mobilku diambil, hanya berapa jam ditaruh, dikasih, diambil pulang? Ada. Kenapa? Karena tukang parkir sadar itu hanya titipan, bukan miliknya. Kalau kita dengan dunia kayak itu kan, boleh deh kita punya rumah, punya mobil, punya macam-macam, masih silahkan. Tapi kalau kita begitu merasa memiliki, hilang, nauzubillah, kena tipu kah? Atau kenapa kah? Itu langsung stres, langsung mamuk, langsung terima, kenapa? Tapi kalau kita sadar bahwa segalanya itu titipan, ketika ada yang hilang, yang namanya titipan bisa datang dan pergi kapan saja. Berarti kada boleh diurus lah Ustaz. Misalnya duit di bank tiba-tiba hilang, boleh tetap diurus, silahkan. Lah, orang menipu lalu kemudian kita kejar, kita ambil hak kita, silahkan, itu urusan dunia, itu boleh aja. Tapi maksudnya di hati kita kada resah, gelisah, lapang. Urusannya silahkan jalankan, tapi hati lapang aja. Kembali rezekiku, kada kembali, masih banyak rezeki yang lain.
Ini pengalaman banyak orang lah, tapi pengalaman ulun juga bang lah. Misalnya pian ada menghutangi orang, atau ada hak orang lain yang hak pian yang masih nyangkut di orang lain. Hak pian ya. Tiap hari pian tagih, seminggu sekali pian ke rumahnya, ngomel-ngomel, pian marah-marah, pian kada jadi julungnya. Kadang-kadang bakal hian, duit kada kembali, energi habis, emosi terganggu. Lawan anak jadi penyarikan, lawan laki tak kurang melayani, ada lagi pusing mana melayani pian pulang mau gimana ya, bertagih hutang kada cecer masih, energi habis, emosi kada stabil, rugi kada. Jadi lah ada orang beberapa yang hak ulun tertahan kada dibayar, misalnya bin ulun ya ada berjualan, barangnya banyak diambil, duitnya kada ada, barangnya habis, ditagih pindah hilang. Jadi jalan kita tagih aja sih, normal aja, tapi kalau dosa tapi pusing dikembalikannya, alhamdulillah. Kada yakin rezeki nang lain tuh akan datang mengalir banyak. Kada akan berkurang juga rezeki kita, diambil orang nang ini datang nang ini tanah terkenal lagi ya Allah, tapi tak nang ini pang biar aku garang itu saja kayaknya sedih nang bisa lain dulu bisa. Nah maksudnya daripada habis energi memikirkan yang hilang, mending gunakan energi kita mencari rahmat Tuhan agar datang dan berdatangan. Paham lah? Ulun pernah hilang lumayan banyaknya, hampir setahun mau pulang kan hilang. Tapi daripada pusing-pusing kembali ke kada pinanya. Jadi jalan, ya Allah bukakan pintu rezeki ulun sehingga amun itu memang hak ulun, pian kembalikan dari pintu yang manapun. Hanya berdoa 2-3 hari banyak rezeki lebih dari nang sakon mengumpulkan. Itu amun hati yakin lawan Tuhan. Tapi meratapi orang yang meratapi, orang yang suka mengeluh, orang yang suka sakit hati, sempit rezekinya. Iya kan? Iya. Amun gitu kita berhutang lawan Ustaz aja. Karena berhutang Ustaz itu paling kali ditagih sidin, amun ditagih sidin, kada kita bayari, kada mau baju sidin ya. Dia kalinya pulang. Nah itu aja yang apa tadi lah. Pertama, ingat kepada Allah, ingat nikmatnya. Yang kedua, ridho dengan qada. Yang ketiga, lepaskan ketergantungan makhluk. Keempat, bebaskan daripada cinta dunia ini ya. Lah, apa aja sih disebut sebagai sarjana hubbud dunia wa sukuli khati'ah kan? Cinta dunia itu pangkal atau kepalanya banyak kesalahan ya lah. Banyak dosa macam-macam tuh diantara sumbernya cinta dunia. Keempat, yang kelima, dia pas 5 lah, rajin-rajin membersihi kotoran di hati. Kenapa hatinya sempit? Nah, karena ini ruang volumenya sini, pian isi dendam, pian isi benci, pian isi marah, macam-macam di sini. Nah, diisi dengan kotoran-kotoran tadi, itu yang menjadikan hati sempit. Padahal hati manusia itu berataan, hati manusia luas, seluas samudera itu berataan kita asalnya itu. Hati bayi, hati orang yang belum berdosa tuh luasnya, memaafkan apa semua itu. Cuman karena kebanyakan dosa jadi sempit. Nah maka yang kelima tuh banyak istighfar. Karena istighfar mampu melunturkan dosa-dosa yang berkarak di hati kita. Lawan juga banyak-banyak berbuat baik. Innal hasanat yuzhibna sayiat. Berbuat baik itu bisa menghapus keburukan. Jadi banyak istighfar lawan Tuhan, banyak buat baik, itu salah satu cara membersihkan hati. Poin pertama, ingat kepada Allah, ingat nikmatnya. Poin kedua, ridho dengan ketentuan Tuhan. Poin ketiga, jangan bergantung lawan makhluk. Poin keempat, jangan cinta dunia. Yang kelima, rajin-rajin bersih. Nah itu aja dulu lah dipakai kisahnya ulun besi kawan sidin sebenarnya sudah kenal Sedina. Terserah aja sidin hendak menambahi ceramah silahkan juga, atau hendak pakai hal lain yang memberikan manfaat, terserah sidin juga. Waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, ini yang sudah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Yahya dan Ustadz tuan rumah, sebelumnya ulun ke sini bukan niatan untuk berceramah, bukan. Kemarin minta izin dengan Guru Yahya. Pada kesempatan kali ini ulun hendak berdagang, hendak jualan.
Tapi yang ulun jual ini sebelumnya ulun berikan informasinya dulu gambarannya. Nah, kalau misalnya jual di masjid ulun kada bisa ya kan. Kalau di majelis seperti ini ya halal aja ya kan. Berdasarkan data dari WHO. Nah, WHO ini kan salah satu badan yang ada di PBB ya kan, bapak-bapak ibu-ibu yang menangani kesehatan. Penyakit nomor 9 itu berdasarkan statistik tahun 2019 itu penyakit yang paling banyak membunuh manusia di dunia ini, nomor 9, 10 besar dia. Itu namanya penyakit diabetes mellitus, atau jadi kita apa Bu? Apa? Nah, diabetes mellitus atau bahasa kita, bahasa kampung apa? Kencing manis, gula darah. Nah, kencing manis atau gula darah. Nah, kencing manis, gula darah itu pemicunya apa yuk, ibu-ibu? Pankreas. Pankreas kurang. Itu kan lebih lanjutnya merusak pankreas karena apa? Nah, jadi itu karena ada namanya asupan di tubuh kita ini diperlukan, satu sisi jadi diperlukan, tapi satu sisi lain itu kalau kebanyakan dia menimbulkan penyakit diabetes tadi. Namanya itu zatnya adalah glukosa. Nah, glukosa itu ngarannya aja kan glukosa. Itu dari mana ya? Dari gula. Ya kan? Dari gula. Nah, nanti diabetes itu orang bisa kena diabetes itu Bu, satu dari dua hal. Pertama, memang turunan. Memang ada gen-gennya. Jadi saya tuh punya ponakan itu dia lahir karena lahirnya sesar kan biasanya tuh diperiksa tuh kesehatannya langsung. Itu baru lahir aja Pak Bu, itu kadar gula darahnya lebih tinggi daripada bayi-bayi lainnya. Kenapa yuk? Karena riwayatnya ternyata kaiknya itu meninggal gara-gara diabetes tadi. Abahnya diabetes 2, inya baru lahir sudah segitu. Nah, jadi yang pertama faktor genetik, yang kedua pola hidup. Pola hidup. Nah, maka gula darah ini Bu, itu tidak bisa disembuhkan tidak, tapi dikendalikan. Nah, cara mengendalikannya bagaimana yuk? Jadi kurangi asupan glukosa tadi. Nah, glukosa ya kan, karbohidrat itu kan juga Bu, ada anunya juga kan. Nah, glukosa itu di mana Bu? Hampir seluruh yang kita makan itu ada glukosanya. Nasi itu ada glukosanya. Kue-kue seperti ini ada glukosanya. Apalagi teh manis, ya kan? Teh manis es pulang, ya kan? Nah, sekarang ibu-ibu, kalau dulu kan kita identik nih, kalau manis itu glukosa, meninggikan glukosa tadi kan, itu identiknya seperti itu kan kalau manis. Nah, sekarang itu ibu-ibu ada namanya tumbuhan namanya stevia. Pernah dengar stevia Bu? Nah, ini Bu, liquid stevia namanya. Nah, stevia ini dia manis betul. Jadi manisnya itu 200 kali lebih manis daripada gula. 200 kali lebih manis daripada gula. Tapi dia tidak mengandung glukosa, dia 0 kalori. Jadi orang-orang yang ada diabetes, dia tetap bisa makan makanan manis tanpa takut glukosanya naik. Nah, dengan apa? Dengan stevia, dengan liquid stevia ini.
Ini ibu-ibu, dia kecil, tapi kalau orang Banjar tuh kadas. Nah, nanti pian tes saja. Banyu putih, kena ulun titisi, setetes saja. Itu manisnya luar biasa, manisnya luar biasa. Ulun di rumah, karena tadi ulun kan keluarga kan ada itulah kan. Saat ini dari beberapa hari sudah tidak pernah lagi kami mengkonsumsi gula. Jadi pagi tadi bikin sambal kan biasanya pakai gula sedikit ya kan, pakai ini. Bikin kue itu pakai ini apa segala macam. Ini alamiah Bu, alami dia murni ekstrak daun stevia. Dan dia pun juga karena produk ya Bu ya, sebenarnya tidak ada kadaluarsanya. Cuman ini kadaluarsanya 3 tahun segini. Penggunaannya itu ibu-ibu cukup hanya 2 sampai 3 tetes saja. Kalau misalnya mau minum yang manis tetes 2 sampai 3 tetes. Bikin kue, ibu juga tetes saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, hari ini ulun berjualan ini ibu-ibu. Jadi ulun sudah minta izin juga ulun jualan ulun kan dengan Guru Yahya apa segala macam. Nah, kalau pian lihat di jualan online ibu-ibu di Shopee atau apa segala macam, ini harganya bervariasi. Yang sama nih 15 mili ini ibu-ibu sama dengan 300 tetes. Jadi kalau pian mengolah teh, kopi itu bisa sampai 100 bahkan 150 gelas baru habis. Ini. Harganya berapa? Kalau di Shopee itu ada 40.000, 50.000 segini ya kan. Ada yang paling murah itu 28.000 tapi belum ongkir. Nah, ini ibu-ibu, saya bawa barangnya banyak nih ya kan. Ini hanya 30.000. Nah, 30.000 ini ibu setara dengan 3 kilo gula. Bahkan lebih. Gula sekarang berapa sekilo ibu-ibu? 20. Ada 19, ada 18 setengah, ya kan? Ada 17 setengah yang paling murah. 16.800 nih Joy. Ya kan? Anggaplah Bu, anggaplah 15.000. Ya kan? 18 lah standar. Kita murahkan aja Bu, ya kan? Supaya nyaman hitung aja. 15.000 kali 3 berapa Bu? 45. Ini berapa Bu? 30. Murah ada Bu? Murah. Nah itu aja, mudah-mudahan pian nukar ya kan? Nah ini itu yang bisa ulun sampaikan. Kalau ceramah tadi urusannya untuk tausiah Guru Yahya, ulun saat ini sebagai pedagang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin ibu-ibu bisa nanti kalau mau coba ini gratis saja tesnya. Coba tes gelas. Ini lah. Jelas berbagi. Nah, ya itu berbagi nih, pasti berbagi. Ini saya pernah sudah itu tetes aja udah manis. Karena sudah pernah ada sempat sudah beli. Minum dulu Bu, penuh. Barangnya banyak Bu enak. Nah, Kemarin ulun sepasang dengan anunya. nggih.